Oke, ini demo aplikasi konsul dokter ya. Ini ada front end-nya, itu ada home-nya langsung login ya. Bisa daftar juga di sini, registrasi bagi yang belum punya akun. Terus ada tentang aplikasinya, bisa tentang kalau mau taruh di klinik, tentang puskes ya. Nah, ini tentang puskesmas. Ini ada artikel, bisa ditambah nanti di admin ya. Artikelnya bisa ditambah, ini artikel contoh ya. Oke, ini judulnya, ini diposting kapan, lalu ini deskripsi ya. Nah, ini ada kegiatan puskesmas. Misalnya mau ditambahkan kegiatan puskesmasnya, nanti bisa di admin. Terus cari dokter. Nah, di menu cari dokter ini harus login dulu, harus punya akun. Di sini daftar dulu akunnya. Jika sudah punya akun, tinggal login. Misalnya contoh saya sudah punya akun sebagai pasien ya. Budi pasien. Oke. Nah, di sini Budi pasien bisa akses topik kesehatan. Dia bisa konsultasi juga. Ya, tinggal masukkan keluhan, nanti ditanggapi dokter ya. Keluhannya sakit pantat, deskripsikanlah keluhannya di sini ya. Contoh, submit. Oke, konsultasi berhasil disimpan ya. Lihat konsultasi saya tadi. Nah, ini sakit pantat belum direspon oleh dokter. Nanti kalau sudah ditanggapi dokter, bentuknya seperti ini. Kita bisa baca selengkapnya apa tanggapan dokter. Nah, misalnya ini keluhan kita tadi, ini dokter Fulan ya, hahaha katanya. Nah, ini kita bisa balas-balasan ya, bisa diskusikan lagi gitu ya, tanggapan dari dokternya. Terus kita ke home lagi. Di sini ada menu chat dengan dokter Anda. Di sini khusus ya, dokter. Artinya nggak bisa dilihat oleh umum chattingan kita sama dokter. Konsultasi sekarang. Ini chattingannya. Ini real time, langsung masuk tes ini ya. Nah, ini nanti dibalas sama dokternya. Kita nanti ke akun dokter ya. Terus ini ada profile, bisa ganti password, bisa isi data. Di sini ganti password atau ganti username bisa. Ini ganti foto. Ya. Terus kembali ke home lagi. Oke. Ini logout ya. Terus ini ada menu tentang, bisa lihat tentang puskesmasnya. Ini artikel, bisa lihat data artikelnya. Terus ini kegiatan, bisa lihat data kegiatannya. Terus cari dokter. Nah, di sini bisa kita cari dokter. Di sini hanya satu ya, ditambah di data dokternya. Bisa kita langsung konsultasi. Nah, ini data dokternya. Terus kita logout, kita masuk ke akun dokter ya. Kita masuk ke dokter Fulan tadi. Passwordnya password ya. Oke, di sini ada topik kesehatan. Dia bisa lihat topik yang belum direspon. Ini tadi sakit pantat ya. Jadi di sini topik ini bebas. Misal dokter siapa yang mau respon, bebas ya. Oke, tinggal direspon aja. Kasih respon. Oh, gimana sakitnya di bagian apa? Atau langsung kasih ini solusinya, bla 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 ya, bla 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 bla. Submit. Nah, respon sudah ditambahkan. Nah, ini yang kita tambahkan sebagai dokter ya. Ini tadi pasien, Budi pasien ini. Nah, ini dokter, kita balas sebagai dokter Fulan. Oke, kita kembali dulu ke topik. Ini ada yang belum direspon, sama prosesnya seperti tadi ya. Kembali lagi.
Oke, di sini ada chat dengan pasien. Ini yang pasien chat pribadi ya. Ada pesan baru nih pasien dari Budi Budi ya. Dari Budi pasien ada pesan baru. Ini pesannya. Tinggal kita jawab. Nah, ini kan tadi pesannya. Nah, kita jawab gitu ya. Misalnya nih contoh. Nah, ini kita balas chat dengan Budi pasien ya. Kita kembali lagi. Nah, di sini sudah tidak ada notifikasi pesan baru karena ini pesan dari kita ya. Nanti bisa dicek di akun, coba kita cek ya di akun pasien masuk atau tidak pesannya. Masuk ada 8. Kita cek. Nah, ini ya dari dokter Fulan. Nah, ini data dokter Fulannya. Oke. Terus yang di topik kesehatan tadi yang sifatnya umum itu sudah dijawab oleh dokternya. Nah, ini bisanya diceknya di sini ya, di konsultasi saya ya. Kalau itu konsultasi yang kita yang kirim, ibaratnya si Budi pasien ini yang kirim, berarti ngeceknya di sini. Kalau yang di sini itu topik bisa dari orang lain ya. Kita bisa baca data pertanyaan dari orang lain juga. Tapi kalau yang di sini itu pertanyaan kita saja. Nah, lihat yang sudah ditanggapi. Ini tadi sudah ditanggapi dokter ya. Ada statusnya. Kita baca. Oke. Boleh kita diskusikan lagi jika ada pertanyaan. Oke, terus sudah. Nah, menu admin ya, kita masuk ke admin. Admin ini yang mengatur semua datanya. Dia ngatur artikel, dia bisa input artikel ya. Dia bisa hapus juga, hapus artikel. Mau edit di menu editnya. Edit artikel, mau tambah artikel, dia bisa di sini. Terus kelola kegiatan ya, ini data kegiatan sama seperti artikel tadi, tinggal kita input update atau delete ya. Terus profile, dia bisa update data profilnya sendiri, semua akun bisa update data profilnya sendiri. Terus tentang ini bisa diedit ya, tentang nggak bisa ditambah, hanya satu tentang saja karena nanti nggak bisa ditampilkan kalau ada 2 ya kan. Visi misi ya, ini bisa diedit. Oke, bisa diedit di sini. Terus kategori itu untuk kategori dokter ya. Nah, misalnya dokter anak, spesialis anak-anak, dokter gigi, kesehatan gigi dan mulut ya keterangannya. Tinggal ditambah aja jika ada spesialis jantung atau spesialis apa, keterangannya apa. Nah, kategori dokter ini gunanya untuk data user nanti jika ada dokter yang mau ditambahkan. Misalnya aksesnya dokter, kategori dokternya nanti muncul di sini. Nah, misalnya mau nambahkan dokter gigi satu lagi, namanya siapa, username-nya apa, emailnya apa, password-nya apa, tinggal di submit. Nanti akan masuk ke daftar ini ya, daftar ini. Jadi misal kita tambah berarti ada 6 gitu ya. Terus akses itu kita hanya 3 akses ya, pasien, dokter dan admin. Oke. Untuk rancangan database-nya itu saya lupa lagi kemarin namanya, konsul dokter. Nah, ini rancangannya lengkap, sudah ada semua. Kalau mau beli itu aplikasi dengan rancangan beda ya. Nah, ini database-nya. Ini diagram level 0-nya ya. Nah, ini ada admin, dokter dan pasien. Seperti aplikasi tadi konsepnya.
Oke.